Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 4. Baik, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, berbicara masalah energi. Nah, energi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kamu dapat hidup dengan nyaman karena adanya energi. Nah, bayangkan jika tidak ada energi di kehidupanmu, apa yang akan terjadi? Kamu akan hidup dalam kesusahan. Pada dasarnya, kalau manusia itu memerlukan energi. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ketersediaan energi yang melimpah di Indonesia ini ya. Nah, salah satu wujud syukur kita dengan menggunakan energi tadi secara bijaksana, menggunakan energi tadi secara hemat. Nah, mengapa sih kita harus menghemat energi? Nah, kita pelajari sama-sama ya. Nah, apa sih sebenarnya hemat energi itu dulu? Nah, apa pengertian hemat energi? Nah, hemat energi itu artinya kita menggunakan energi secara efisien. Jadi, menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Nah, hemat energi ini adalah kewajiban kita, kewajiban semua orang. Kita berhak memanfaatkan energi listrik dan semua energi yang berada di alam ini, tetapi juga berkewajiban untuk menghemat energi tersebut. Kita juga harus menghemat energi listrik tersebut ya. Nah, jadi kita memperoleh hak memanfaatkan energi, tapi kita mempunyai kewajiban untuk menghematnya. Nah, antara hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi yang ada di alam ini harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, apa saja sih contoh hak yang kita peroleh? Jadi selain dalam energi ya, ini dalam energi itu apa saja sih hak yang dapat kita peroleh? Contohnya, contoh hak yang dapat kita peroleh dari energi itu diantaranya, di sini sudah beberapa dituliskan ya. Diantaranya adalah ini ya. Contoh hak yang kita peroleh diantaranya kita bisa memanfaatkan listrik. Kemudian kita bisa mengolah minyak bumi, memanfaatkan kertas, menggunakan air bersih. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh hak yang kita peroleh dalam memanfaatkan energi yang berada di sekitar kita. Nah, sekarang kalian pasti pernah mendengar satu slogan bahwa hemat energi itu sama dengan hemat biaya. Benar tidak slogan itu? Hemat energi, hemat biaya. Ingat satu hal ya, sebelum kita mengerti bahwa ini tadi benar atau tidak bahwa hemat energi itu adalah hemat biaya, kita harus mengingat bahwa kewajiban kita itu adalah sebagai warga negara itu harus menghemat energi. Nah, bonusnya kalau kita menghemat energi maka kita akan menjadi hemat biaya. Itu tadi ya. Nah, kemudian hemat energi itu berarti kita menghemat biaya sekaligus menjadikan bumi kita itu menjadi bumi yang ramah lingkungan. Jadi karena kan tidak ada pemborosan, berarti kita akan lebih ramah terhadap bumi, lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, dengan menghemat energi ini berarti kita juga secara tidak langsung hak-hak kita itu sudah terpenuhi, kewajiban kita juga sudah terlaksanakan. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian lihat di layar itu ada peta konsep tentang hemat energi. Tentang apa saja ya? Kita mulai dari pemanas. Nah, di sini apa saja sih yang bisa kita hemat dari pemanas? Dari pemanas itu kita bisa menghemat apa saja? Nah,
dari pemanas kita bisa menghemat, misalkan dengan cara gunakan ini tadi pemanas ya, kita gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik itu seperlunya. Nah, apalagi kalau kamu bisa menanak nasi langsung dari kompor boleh, tetapi sesekali kalian bolehlah menanak nasi tidak langsung menggunakan magicom, tapi bisa menggunakan kompor ya. Nah, kemudian pertimbangkan waktu kalian waktu memakai solar panel surya atau sel surya. Nah, gitu ya. Pertimbangkan. Jadi siapa tahu energi listrik itu bisa kita gantikan dengan panel surya atau sel surya. Ini kebanyakan panel surya ini biasanya sekarang ini masih sering digunakan oleh orang-orang untuk pemanas air ya. Jadi pemanas air di rumah tangga. Nah, kemudian ada lagi sekarang kalau hemat energi yang ada di kantin. Apa sih contoh hemat energi yang ada di kantin? Nah, misalkan kalau di kantin itu kan pasti menjual minuman ya, minuman-minuman yang berada di dalam kulkas. Nah, kita bisa menggunakan kulkas dengan kulkas yang berenergi rendah atau dengan watt yang lebih rendah. Jadi yang kulkas yang lebih hemat. Nah, kemudian berikutnya adalah transportasi. Bagaimana cara menghemat energi di bidang transportasi? Nah, ini banyak yang bisa kalian lakukan ya. Di antaranya adalah ketika jaraknya itu lebih dekat, maka kalian bisa berjalan kaki atau bisa juga bersepeda. Atau bisa juga kalau terpaksa jaraknya agak jauh, kita menggunakan kendaraan umum. Nah, itu tadi tentang hemat energi di pemanas, terus di kantin, di transportasi. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau hemat energi tentang sampah, di sampah ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berhemat energi di bidang sampah? Yaitu supaya kalau kita berhemat energi di bidang sampah ini, kita bisa, salah satunya adalah manfaatnya adalah tersedia air bersih ya. Nah, itu waktu kemarin sudah pernah kita pelajari. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita harus mengurangi sampah sisa makanan. Jadi ini biasakan makan makanan itu tidak mubazir ya, jangan dibuang-buang. Makan seperlunya, masak juga seperlunya gitu ya. Jadi ataupun kalau terpaksa ini sudah terlanjur nih, sudah terlanjur basi nih, harus dibuat apa supaya kita bisa berhemat energi? Maka makanan yang tidak dipakai itu, sisa makanan itu bisa kita buat pupuk, bisa kita daur ulang. Nah, misalkan didaur ulang, apa sih makanan yang bisa didaur ulang? Misalkan nasi itu bisa didaur ulang menjadi apa? Menjadi lempeng atau kerupuk ya. Nah, seperti itu ya yang dimaksud. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hemat energi lampu. Bagaimana sih cara kita menghemat energi dengan lampu? Nah, lampu, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghemat energi lampu? Yang pertama, nah, di sini lampu. Kita pada saat tidak dipakai atau pada saat siang hari, maka matikan lampu atau gunakan lampu yang hemat energi. Waktu pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah mempelajari lampu apa sih yang hemat energi. Lampu yang hemat energi itu lampu neon ya, yang warnanya putih, tahu kan? Nah, itu tadi kalau hemat energi di lampu. Sekarang bagaimana kalau hemat energi di AC ya? Nah, AC. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita terpaksa menyalakan AC, maka pastikan ruangan itu tertutup. Jadi kalau AC kok pintunya dibuka, maka itu nggak dingin ruangannya, maka akan terjadi pemborosan energi. Jadi pastikan semua ruangan itu tertutup. Kemudian kalau cara berhemat energi terhadap peralatan-peralatan kantor, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi dalam peralatan kantor? Nah, apa yang kita lakukan ketika menghemat energi dengan peralatan kantor? Yang pertama, kita bisa mematikan energi listrik yang tidak digunakan. Kemudian
eh, kita juga bisa mematikan komputer saat tidak digunakan. Nah, kemudian beli atau membeli alat-alat elektronik yang logonya adalah hemat energi. Nah, biasakan ini tidak hanya di kantor, tetapi biasakan di rumah atau maksudnya di tempat-tempat sekitar kita itu menggunakan alat-alat listrik yang berlogo hemat energi ya. Nah, itu tadi adalah apa saja yang bisa kita lihat dari gambar tadi, informasi-informasi yang bisa kita lihat dari gambar. Nah, baik, kita dari peta mind map ini tadi kita bisa mengetahui bahwa kita itu memiliki kewajiban berhemat energi. Nah, kewajiban berhemat energi ini biasanya kadang disosialisasikan melalui poster. Ada poster-poster yang berhemat energi ya. Jadi mengajak kita, menghimbau kita untuk berhemat energi. Tentang poster, kita belajar tentang poster ya. Nah, kalian dalam sehari-hari pasti sering melihat atau seperti apa sih poster, atau barangkali hanya belum tahu kalau itu namanya poster. Pasti kalian di keseharian sering melihat ada kertas-kertas yang ditempel di tempat-tempat yang strategis, yang bisanya di pasar, bisa di mall, bisa di sekolahan, bisa di lampu merah. Nah, itu semua adalah berbagai contoh jenis poster. Nah, poster itu apa? Poster itu adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat atau ajakan. Jadi di sini ada tulisan, ada gambar yang dia menghimbau masyarakat untuk melaksanakan apa yang diinginkan dari poster tersebut. Nah, poster ini biasanya berupa kertas, ini yang paling banyak ya. Poster ini berupa kertas yang ditempel di tempat-tempat umum. Nah, tetapi ada juga poster yang berbentuk stiker yang akhirnya juga nanti akan ditempel. Nah, sama saja ya. Nah, hanya bentuknya yang berbeda. Dan ada lagi poster yang berada di media elektronik. Poster di media elektronik seperti apa? Poster yang berada di internet, mungkin di majalah-majalah online. Nah, seperti itu juga bisa ya. Nah, ini di sini kita ada contoh poster. Nah, ini yang Bu Rapi tanda ini adalah contoh poster supaya terlihat. Hilangkan dulu ya. Nah, di paling pojok itu adalah contoh poster untuk menghimbau atau mengajak kita untuk berhemat energi. Caranya bagaimana? Caranya adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, ketika tidak digunakan disuruh mematikan lampu. Ini adalah contoh poster untuk berhemat energi. Ini ya, poster untuk mengajak kita berhemat energi. Sudah paham ya anak-anak? Nah, berikutnya kita lanjutkan. Sekarang kalau kita sudah tahu poster itu apa, sekarang apa sih sebenarnya tujuan membuat poster? Nah, ada beberapa tujuan untuk membuat poster. Jadi pihak-pihak yang membuat poster itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah 1. Meyakinkan masyarakat. Nah, bisa juga akan suatu produk, akan suatu ajakan. Nah, kemudian menarik simpati. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengumumkan sebuah acara. Jadi ini bisa juga poster tentang ajakan donor darah gitu ya. Nah, kemudian ada juga menawarkan barang dan jasa. Kalau poster menawarkan barang dan jasa ini sering disebut dengan nama iklan. Sudah sering lihat iklan itu di mana saja? Banyak sekali ya. Nah, tapi kita tidak membahas iklan pada saat ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat poster? Nah, cara membuat poster itu yang pertama, kita harus menemukan topik dan tujuan kita membuat poster. Kemudian yang kedua, kita membuat kerangka poster. Kerangka poster itu apa? Ya, kerangka poster itu seperti kalau kalian mengarang membuat kerangka karangan. Kalau ini membuat kerangka poster, apa saja sih yang akan ditulis di dalam poster itu, dan kira-kira gambarnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita ada kerangka posternya, sama hampir mirip dengan kerangka karangan. Kemudian yang ketiga, kalian membuat kalimat singkat dan meyakinkan. Yang jelas biar
tidak terlalu bertele-tele, langsung pesannya sampai, singkat, meyakinkan. Kemudian juga yang terakhir, kita harus menemukan gambar apa yang tepat di dalam poster tadi. Nah, sudah paham ya? Nah, sekarang ciri-ciri poster itu apa? Poster itu ciri-cirinya yang paling kelihatan ada di bagian kalimatnya, gambarnya, dan penyajiannya. Yang kalimatnya yang jelas menarik, jadi singkat, dia selain singkat, padat, jelas, dan maknanya juga menarik. Kemudian bersifat meyakinkan, kalau ajakan ya ajakannya meyakinkan. Nah, kemudian juga disesuaikan dengan tujuannya apa. Nah, kalau gambarnya seperti apa di poster itu? Gambarnya yang jelas harus unik dan menarik. Nah, yang jelas harus mencolok, unik, menarik. Nah, kemudian gambar itu juga harus mendukung isi atau tema poster. Misalkan poster hemat energi, di dalamnya malah donor darah, itu namanya nggak matching ya. Nah, berarti gambar harus mendukung poster itu bertujuan apa, topiknya apa, ya gambarnya harus yang mendukung. Kemudian kita harus menggunakan warna-warna mencolok. Nah, kira-kira kenapa kok kita harus menggunakan warna-warna mencolok? Supaya lebih mudah dilihat, supaya menarik perhatian. Orang melihat apa sih itu, kalau mencolok itu kan biasanya secara refleks kita pasti akan melihatnya ya. Nah, kemudian penyajiannya harus menarik ini dan mudah dipahami. Ini terkait dengan kalimatnya tadi yang harus singkat ya. Kemudian perpaduan gambar dari kalimat juga harus sesuai. Nah, baik anak-anak, sekarang di sini ada gambar poster hemat air yang ada mungkin di sosial media atau di media elektronik ya. Baik, kita pelajari apa saja yang kita lihat dari poster ini. Informasi apa saja yang kita lihat dari poster ini. Yang pertama kita bisa melihat bahwa poster hemat air ini mengajak kita untuk yang pertama, memanfaatkan air secara optimal. Jadi pertama, ini mengajak memanfaatkan air secara optimal. Caranya apa? Pastikan bahwa kran sudah tertutup ketika sudah digunakan. Kemudian kita juga diajak untuk lebih hemat air. Nah, jadi kita bisa menggunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi jangan sedikit-sedikit dicuci pakai mesin cuci. Ini dan itu boros energi ya, boros listrik. Jadi ketika memang sudah cukup, sudah dirasa ini batas maksimal untuk mencuci, sudah ini baru kita menggunakan mesin cuci. Nah, kemudian yang ketiga, jika cucian itu banyak, pakai saja 3 ember. Nah, ini kalau tidak menggunakan mesin cuci ya. Kalau kita tidak menggunakan mesin cuci, maka kita bisa memakai 3 ember saja untuk merendam. Ini untuk merendam, kemudian setelah merendam itu dibersihkan, baru dibilas gitu ya. Jadi ada 3 kali. Nah, itu hemat air. Nah, di sini. Kemudian apalagi yang dapat kita lihat dari gambar? Oh, di sini adalah mandi berendam itu sebenarnya adalah paling boros air. Kenapa? Iya, kenapa nggak paling boros air? Misalkan kalau berendam itu kamu memerlukan 1 bak. Padahal kalau tidak berendam, 1 bak itu bisa buat mandi 4 orang. Nah, bagaimana? Berarti lebih hemat mana? Lebih hemat mandi memakai gayung atau berendam? Memakai gayung ya. Jadi usahakan mandi dengan memakai gayung atau bisa juga memakai pancuran, shower ya. Nah, kemudian berikutnya, saat kita menggosok gigi atau mencuci muka atau juga mencukur jenggot, buat bapak-bapak yang suka mencukur jenggot nih, pastikan keran air itu tertutup saat 1 menit air mengalir. Karena apa? Kok pastikan setelah itu keran air itu tertutup. Jadi saat mencukur biasanya gini, saat cuci muka airnya dibiarkan terus terbuka. Itu boros air ya. Karena apa? Setiap 1 menit air mengalir itu kita membuang 9 liter air. Bayangkan, banyak ya, 9 liter. Kalau diminum itu sudah kembung, ya kan? Nah, berikutnya,
lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Jadi kenapa harus menggunakan lap dan ember, tidak memakai keran langsung pakai selang disemburkan, itu tidak seperti itu. Karena apa? Menggunakan mencuci mobil dengan menggunakan lap ini lebih hemat air. Kalau mengguyur mobil dengan keran apalagi, dalam 15 menit ini kita menghabiskan beratus-ratus liter air yang terbuang. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, berapa banyak energi yang telah kita buang sia-sia selama ini. Nah, kalau kalian sudah tahu, nanti diharapkan nanti setelah ini kalian bisa berhemat energi, kalian bisa mengajak keluarga kalian berhemat energi, orang-orang di sekitar kalian juga berhemat energi. Nah, bicara masalah poster tadi ya, untuk membuat poster tadi kita harus membuat kerangka poster. Seperti apa sih kerangka poster? Kita lihat ya, kerangka poster. Nah, ini adalah contoh kerangka poster. Nah, jadi pertama kali kita akan menentukan tema atau topiknya. Topik di sini, topiknya adalah tentang hemat energi. Nah, jadi topik dari poster ini nanti adalah hemat energi, dengan tujuannya adalah cara menghemat energi. Kemudian seperti apa kerangkanya? Kerangkanya yang pertama nanti, kalau menghemat energi itu caranya apa saja sih? Nah, kita lihat pertama, matikan lampu, kemudian mencabut steker, mengoptimalkan penggunaan alat listrik, mematikan alat listrik yang tidak digunakan, menggunakan alat elektronik berdaya rendah. Nah, berarti nanti ini semua akan kita masukkan dalam sebuah gambar poster dan tulisan gitu ya. Seperti apa itu? Kita lihat. Seperti apa gambarnya? Ini contohnya. Berarti perbesar ya. Nah, ini hemat listrik. Hemat listrik dari sekarang, nyalakan listrik seperlunya. Nah, di sini tadi ada kerangka-kerangka yang ada di sini. Kita masukkan, ada tulisannya, ada gambarnya gitu. Kira-kira seperti itu ya, anak-anak. Tapi ini variasi sendiri, yang penting jelas. Topiknya apa? Cara menghemat materi yang akan dibahas di dalam poster itu apa? Terus gambarnya harus mendukung topik atau tema ya. Nah, baik. Nah, sekarang tiba saatnya kita berlatih ya, anak-anak. Nah, pada kesempatan ini ada dua tugas lagi. Tugas yang pertama adalah tugas dari PPKN. Nah, tugas PPKN ini kalian bisa menceritakan perilaku hemat energi yang ada di keluargamu. Kemudian kalian memberikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada di keluargamu yang sudah dilaksanakan, dan itu dilaksanakan secara seimbang. Maksudnya keluargamu, misalkan keluargamu sudah dapat air bersih, nah kemudian tapi keluargamu juga sudah menghemat air bersih atau tidak membuang sampah ke sungai gitu ya. Seperti itu, masih banyak lagi contohnya. Nah, kemudian tugas yang nomor 2 ini ada di buku modul tema. Bukunya seperti ini ya. Nah, buku modul tema. Nah, buku modul tema 2 halaman 61 dan 62. Nah, semua ini kalian kerjakan, kemudian difoto dan dikirim ke Bu Prapti ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita, anak-anak. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus belajarnya ya, anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.